Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Hanya saja, kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Waktu di mana Yao Beng Xiaoyan dapat mengontrol sangat singkat, meskipun hanya sesaat. Namun momen ini sudah cukup bagi Xiaoyan untuk mengayunkan tinjunya. Tinju tersebut terbungkus dalam 3 jenis api, dan kekuatan yang tersimpan di lengan Dewa Todoroki ditambah dengan kekuatan fisik Dewa asli bintang 5 Xiaoyan. Kekuatan pukulan ini, jika diguncang oleh Chujo yang tidak curiga, bahkan jika dia dilindungi oleh Void God Armor, itu telah sepenuhnya mencapai tingkat keterampilan bertarung kuno. Jilai membawa Xiaoyan bersamanya dengan kecepatan yang mencengangkan. Runtuhan bahkan semakin dekat, memberikan kendali pada jarak terdekat. Seluruh sosok Chujuo berubah menjadi bentuk busur karena pukulan ini. Armor Void God di perutnya rentan terhadap pukulan keras, sebagian besarnya hancur. Chujuo lalu memuntahkan seteguk besar darah, dan darah memancar dari semua lubang, mengakibatkan kekuatan fisiknya melemah. Tampaknya inilah kelemahan semua orang lemah dan berkuasa ini. Setelah memiliki armor Dewa Kekosongan, hampir semua terlalu mengandalkan Void God Armor. Sakit dari latihan fisik, tidak memiliki kemauan yang kuat dan bakat fisik. Jelas tidak terlalu kuat, dan ini merupakan titik puncak bagi mereka. Xiaoyan pun tidak menunggu Chuju mempunyai kesempatan untuk bersantai. Setelah Jilai membuka dengan kecepatan penuh, ia muncul di belakang Chuju dalam sekejap. Jari-jari mengepal, memukul punggungnya dengan keras sekali lagi. Chuju memuntahkan seteguk darah lagi. Dia terhuyung dan dengan susah payah mencoba yang terbaik untuk menstabilkan dirinya. Dia dengan cepat mundur dalam ketakutan. Xiaoyan melangkah maju ke depan petir, tubuhnya bergerak dengan gesit, lalu mendekati Chuju di udara dengan cepat. Semua keabadian seorang dewa, tak ada yang dapat menandingi keabadian seorang kaisar. Apakah kau masih ingin melarikan diri? Apakah kau tidak takut akan malu? Suara Xiaoyan bergema, lalu dalam sekejap, ia kembali dekat dengan Chuju. Bagaimana kecepatan terakhir dibandingkan dengan Xiaoyan yang memiliki guntur yang luar biasa, Xing Suzi. Xiaoyan lalu mengacungkan jarinya, lalu memberikan ruang. Dengan cepat, jarinya yang terbuat dari emas murni melesat menuju Chuju yang malu. Ketika Chu Xingxi meledak, segel emas melolong masuk, bertabrakan dengan bintang Jujai Xiaoyan. Ledakan hebat lainnya terjadi, mereka bertambah dan berkurang. Akhirnya keduanya lenyap. Chuju menstabilkan posisinya, namun sosok lain muncul di sampingnya, dan itulah Su Huai yang baru saja menyegel Tianwu. Su Huai nampak diselimuti cahaya keemasan, lalu segel dengan segel iblis dari Buddha penekan iblis, tampaknya telah berubah menjadi batu. Xiaoyan pun sedikit mengernyit, bagaimanapun, dia juga seorang raja iblis, jadi bagaimana mungkin bisa disegel dengan mudah sehingga tidak bisa bergerak? Saya memiliki jarum penekan iblis yang ditinggalkan oleh Sang Buddha di tubuh saya. Namun perlu beberapa waktu untuk membuka segel ini. Saya akan membantu Anda ketika saya berhasil menerobos. Setelah Tianwu disegel, suaranya masih terdengar. Xiaoyan pun lalu melihat sekeliling, dan dia sepenuhnya dikelilingi oleh Taixu, buaya ba dan ketiga monster itu. Saya tidak tahu lagi kemana saya pergi, maka tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Saya khawatir mengejar Buddha itu adalah kebohongan, dan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri adalah hal yang nyata untuk ketiganya. Namun, situasinya sangat buruk saat ini, dan evakuasi adalah pilihan terbaik saat ini. Serahkan semuanya padaku, karena konsumsinya juga akan menghabisinya sampai mati. Alam maya dan gelap, Chu Huai berteriak dengan suara yang dalam. Tekanan kuat datang pada Xiaoyan, lalu gerakan tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih lambat. Sepertinya ada tangan tak kasat mata yang memegangnya sepanjang waktu. Sebuah kekuatan baru saja ditunjukkan, lalu kedua orang yang membuat Taixu ini tidak ingin menantang Xiaoyan sendirian lagi. Sebaliknya, bersiaplah untuk menggunakan cara konsumsi ini, dan seret Xiaoyan sampai mati di sini. Nampak banyak prajurit dari Taixu satu persatu yang antara hidup mati. Mereka bergerak menuju Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangkat tangan tegas,
Lalu api muncul di telapak tangannya. 3 jenis api cepat terjalin, nampak tak bisa bersatu. Munculnya teratai api 3 warna, mengalahkan sejumlah besar prajurit Taiksu yang kuat. Teratai 3 warna Buddha marah menjadi pilihan terbaik karena mampu memusnahkan banyak manusia seketika. Lalu terdengarlah ledakan. Teratai api melumpuhkan segala sesuatu, dan Chu Juo dan Che Hui pun juga merasakan kematian. Mereka terpental ke belakang dengan cepat. Kemudian setelah ledakan teratai api, semua prajurit Taiksu menghilang menjadi debu. Meskipun ada yang sedikit beruntung, namun semuanya luka parah, maka tidak bisa berjuang lagi. Xu Yan pun tidak berhenti, ia ingin melihat berapa banyak boneka Taiksu yang telah diciptakan. Penggunaan teratai api marah Buddha 3 warna oleh Xu Yan tidak terlalu besar, jadi dapat digunakan berkali-kali, sehingga tidak terlalu merugikan. Satu lagi, kemudian ledakan pun kembali terjadi. Prajurit Taiksu yang gelap, di bawah 2 ledakan bunga teratai Buddha, mereka segera ketakutan. Namun bintang ini sepertinya telah digali oleh Taiksu, karena ada banyak gua di tanah, terlihat jelas, semuanya tempat kelahiran Taiksu. Xu Yan baru saja menghilangkannya, dan seketika, gua-gua ini muncul kembali, segera terisi lagi. Taiksu memakai perlindungan yang kuat, menutup seluruh area sekitar Xu Yan. Kekuatan teratai api marah Buddha dikendalikan dalam jarak tertentu, terlalu lemah untuk hanya mengincar Xu Yan, belum terlambat untuk membunuh setelah ambang tertentu. Xu Yan bergerak dengan cepat, mengarah ke tanah. Hu Ju dan Che Hui mengernyitkan dahi. Terlihat jelas, inti bintang adalah hal paling penting tentang Taiksu. Tidak satupun dari mereka berpikir Xu Yan akan langsung menuju bintang. Jangan biarkan hal itu terjadi pada bintang-bintang. Ayo kerjasama untuk menghentikannya. Hu Ju dan Che Hui segera bergerak. Jangan pernah lengah dalam mengejar Xu Yan. Tuan Shenxi, keluar dari sini. Keduanya mulai berlari dengan kecepatan penuh untuk menghentikan Xu Yan. Namun, Xu Yan lebih cepat. Mereka tidak bisa sama sekali menghentikannya. Kemudian sambil terbang menuju inti bintang dengan kecepatan penuh, Xu Yan terus merubah posisi kedua tangannya dan terus memadatkan teratai murka sang Buddha. Karena Taiksu tidak bisa dibunuh, Xu Yan berencana meledakkan benteng Taiksu hingga benar-benar hancur. Kemudian, teratai api meledak di jantung bumi, dan Chu Juo dan Che Hui harus menghindar. Mereka berkata, "Sialan, mengapa dia begitu sulit dihadapi? Jika dia mencapai inti, itu akan meledak, dan kami akan menderita kerugian besar," kata Chu Juo. Dengan kecepatan penuh, Xu Yan dalam beberapa saat sampai di inti bintang ini. Seluruh bintang hampir berlubang di ruang yang luas. Ketik melihat sekeliling, itu adalah kantung darah yang padat seperti telur serangga, menutupi seluruh ruang inti. Namun, Xu Yan melihat kantung darah yang berbeda kali ini. Ini bukan pertama kalinya Xu Yan melihat kantung darah. Biasanya tidak terlalu besar, mengakomodasi ukuran manusia normal, tapi kantung darah ini memiliki yang besar dan kecil. Dan gumpalan api putih padam menerangi seluruh lingkungan yang gelap. Melalui cahaya bayan, terlihat dengan samar di antara kantung darah berukuran berbeda, dan tidak semuanya menyerupai sosok hamil. Namun ada yang mirip serangga. Beberapa juga terlihat sebagai binatang buas, lalu dengan sumber daya yang cukup. Taix juga memperoleh kemajuan dan mereka ingin memperbanyak binatang yang lebih kuat. Hal tersebut memang dapat dicapai dengan kemampuan mereka. Mata Xu Yan sedikit menyipit, karena Taixu melambat dan jelas ada tujuan lain. Jika Anda memiliki sumber daya yang cukup, lakukan percepatan, jadikan semua kekuatan lebih kuat. Namun, dari pandangan sekilas, masih ada adegan yang membuat Xu Yan mengerutkan keningnya.